Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS Perekonomian Indonesia. Yakni perkenalkan, nama saya Muhdarun Nabaen. NIM saya 162101117. Manajemen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paradigma perekonomian dunia, yakni ekonom Danny Rodrik tidak pernah menyesal bahwa Ricardo Hausmann bergabung dengan Universitas Harvard. Hausmann mengkaji kondisi perekonomian dengan multidisiplin, khususnya ilmu komputer. Rasanya Fakultas Ekonomi di Indonesia belum mampu menyamai pendekatan yang diperkenalkan oleh Hausmann. Jelas sekali paradigma ekonomi utamanya adalah ilmu komputer yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ilmu manapun, termasuk ekonomi. Kekuatan koperasi. Paradigma ketiga adalah kembalinya kekuatan koperasi dalam perekonomian dunia. Kegagalan kapitalisme tidak akan sanggup diantisipasi oleh pendekatan kapitalisme berbasis apapun termasuk agama. Selanjutnya adalah pendekatan sistem. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu objek atau masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Ciri-ciri pendekatan sistem yaitu adanya tujuan, adanya komponen sistem selain tujuan, adanya fungsi yang menjamin dinamika gerak dan kesatuan kerja sistem. Yang keempat, adanya interaksi antar komponen. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Megatrend perekonomian abad milenium. Pertama, megatrend demografi. Kedua, megatrend urbanisasi. Ketiga, megatrend perdagangan internasional. Keempat, megatrend kemunculan kelas menengah di emerging market economic (EMS) di kawasan Asia dan Amerika Latin. Kelima, megatrend dalam persaingan sumber daya alam SDA dan geostrategis. Keenam, revolusi industri yang ke depan akan memasukkan fase industri 4.0. Perekonomian. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat untuk hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keenam, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dari sistem pemerintahan. Yang pertama ada Soekarno 1945 sampai 1967. Ini adalah periode yang dikasih sama Bung Karno sebagai pada 21 Februari 1957. Karena saat itu adalah masa yang gelap. Di masa itu gejolak revolusional kenceng banget. Buruh pada mogok kerja, pendapatan negara turun, inflasi naik, harga pada mahal, nilai rupiah kecil. Bayangin aja, Indonesia yang penghasil beras terbesar harus impor, harga barang naik sampai 650%.
Yang kedua, Orde Baru atau zaman Soeharto. Tahun 1995, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangan besar kita lagi inflasi 650%, utang sampai US sebesar 2,5 miliar US dollar dan tingkat pertumbuhan rendah. Perekonomian Indonesia, proyeksi Indonesia maju telah menjadi diskursus intelektual yang hangat dibicarakan di forum-forum internasional. Setidaknya dapat kita cermati dari publikasi PwC dalam terbitan berkala The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050, yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2050. Saya juga di sini akan menjelaskan tentang Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau yang biasa disebut sebagai UJB. Pada awal berdirinya yakni tanggal 7 Oktober 1958 dengan memiliki tiga fakultas yakni ekonomi, hukum, dan teknik, dengan 3 program studi yaitu Prodi Manajemen, Prodi Ilmu Hukum, dan Prodi Teknik Sipil. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, Fakultas Ekonomi pada tahun 1993 telah menambah 2 prodi yaitu Prodi Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Sampai saat ini ketiga prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi telah terakreditasi yakni B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.